Waalaikumsalam Bu Vivi, selamat siang. Senang bertemu dengan Anda hari ini untuk mendukung peningkatan keterampilan coaching Anda gitu ya. Apa yang bisa saya bantu kira-kira? Dari beberapa kemampuan coaching itu saya ingin meningkatkan kemampuan mengenai presence atau kehadiran saya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi nggak beberapa sih, jadi semuanya sih saya ingin mengembangkan itu semua. Pak Ikhwal ingin saya membantu mengembangkan lebih dalam lagi potensi yang mana dari ketiganya? Kalau dilihat dari ketiganya, maka saya ingin fokus pada lebih bisa untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang terbukti. Bagian mana yang kira-kira Bapak ingin fokuskan untuk saya amati lebih spesifik? Yang mana ya? Saya harap nanti Ibu mengamati saya bagaimana cara saya mendengarkan Bu Balkis sebagai coach saya dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang tepat dan membantunya untuk menemukan solusi. Demikian. Kalau menurut Pak Ikhwal sendiri, penilaian Bapak terhadap kemampuan jenengan sendiri dalam kedua hal ini bagaimana, Pak? Saya percaya dengan kemampuan saya percaya dengan kemampuan saya sebenarnya dalam meningkatkan dengan cara mendengarkan menjadi pendengar yang aktif dan merumuskan sebuah pertanyaan yang berbobot. Itu akan sangat berguna bagi proses coaching tentunya. Jadi dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin bisa lebih membimbing si coach saya. Oke. Kemudian harapan Pak Ikhwal sendiri dari observasi yang akan saya lakukan nanti, ada harapan-harapan tersendiri itu Pak Ikhwal? Ya tentunya saya ingin masukan yang lebih konstruktif yang membangun saya supaya saya lebih bisa dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Kita akan mulai sesi ini dengan fokus pada hal tersebut. Oke, mari kita mulai observasinya. Baik. Terima kasih sudah turut dan hadir pada acara coaching pada kali ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Balkis sebelum proses coaching ini? Saya merasa antusias, Pak Ikhwal, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kebetulan ini. Begitu. Ya. Kalau boleh tahu apa ya tujuan Ibu dari yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin tahu solusi, ingin mendapatkan solusi tentang apa permasalahan yang saya alami kemarin. Kalau boleh diceritakan atau tidak keberatan, bolehkah Ibu cerita bagaimana sih, ada masalah apa? Iya, jadi begini Pak Ikhwal, kemarin itu saya sempat dipanggil oleh kepala sekolah. Beliau mendapat aduan dari murid karena saya itu overtime ketika pembahasan. Jadi overtime ini anak-anak kan jam pulangnya jam 12, tapi anak-anak saya pulangkan ada yang jam 12:04, ada yang jam 1, bahkan ada yang sampai jam 1. Baik. Apakah menurut
sesuatu yang lumrah atau bagaimana? Artinya apakah itu sudah ada di impian ibu atau gambaran ibu? Awalnya tidak ada Pak Iwan, ini hanya kondisional saja. Karena alasan saya overtime ini karena anak-anak ini belum selesai mengerjakan tugas. Jadi saya tunggu mereka sampai selesai mengerjakan tugas. Iya. Baik saya memahami cerita jenengan, dari memang kadang-kala juga saya pun juga demikian. Bisakah ibu menceritakan lebih lanjut lagi, atau ibu bisa menceritakan perasaan ibu ketika ada mendapatkan surat seperti itu? Iya, awalnya saya kaget ya, karena ini saya lakukan untuk menuntaskan tujuan pembelajaran pada hari itu gitu Pak Iwan. Saya beranggapan kalau ini anak ini tidak selesai, berarti tujuan pembelajaran saya tidak tercapai. Nah, ini ternyata mendapat tanggapan yang berbeda kepada untuk wali murid, karena anak-anak ini yang overtime ini kebanyakan mereka yang antar jemput. Nah, ini yang menjadi keberatan orang tua karena mereka menunggu terlalu lama dan ada kegiatan lainnya yang harus mereka kerjakan, sehingga terjadilah aduan semacam ini. Saya bisa menarik benang merahnya. Artinya karena keterlambatan pulang ini mereka belum selesai mengerjakan tugas begitu ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan seperti itu ya? Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, ini kalau saya amati, yang pertama ini mereka mendahulukan berbicara dan bermain dengan teman kelompok mereka, karena duduknya berkelompok, jadi mereka lebih sibuk dengan hal lain daripada mengerjakan tugas. Dan juga ada beberapa siswa memang yang slow learner, jadinya mereka agak lama dalam penyelesaian tugasnya. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan, yang pertama itu karena mereka kurang kondusif dalam pembelajarannya. Yang kedua memang karena bawaan slow tadi. Baik, sekarang coba kita pikirkan atau kita diskusikan rencana aksi kita bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Rencana saya yang pertama itu merombak kelompok. Jadi menukar atau merolling kelompok di kelas, sehingga anak-anak yang tadinya sudah nyaman dengan kelompoknya ditukar dengan kelompok lain. Tujuan saya agar meminimalisir tidak kondusifan suasana kelas. Lalu yang kedua itu menyusun LKPD sesuai dengan tingkat kecakapan siswa, dengan tingkat yang berbeda untuk anak yang cepat dalam belajar dan lambat dalam belajar. Jadi bagi dua boleh. Ya. Ada dua solusi memecah ini. Yang pertama memecah kelompok, kemudian yang kedua membuat LKPD sesuai dengan kemampuan. Iya. Apa ada lagi? Ini juga saya rasa penting deh, komunikasi dengan wali murid. Mungkin karena mereka langsung mengadu ke kepala sekolah tanpa ke saya, mungkin karena komunikasi kita yang kurang baik antara saya dan juga wali murid, sehingga harusnya saya mungkin bisa memberitahukan mereka ketika anak-anak mereka belum selesai mengerjakan, sehingga tidak menunggu terlalu lama di sekolah. Jadi saya rasa perlu memperbaiki komunikasi dengan wali murid. Saya rasa langkah-langkah itu sudah sangat tepat sekali, tinggal bagaimana menjalankannya saja. Untuk itu saya sebagai coach tentu akan siap membantu mengatasi tantangan dan membantu istilahnya kalau itu ada kesulitan program itu saya siap membantu lagi.
Ibu berenang. Terus mengenai komitmen Bu, jadi kalau program tadi tidak dikomitmenkan kan tidak akan berjalan mulus. Nah, bagaimana komitmen Ibu terhadap program-program yang sudah dengan buat? Komitmen saya yang pertama tentu karena jadwalnya rencana aksi saya tadi tidak ada, saya membuat perencanaan kapan saya memulai melakukan hal itu. Iya. Jadi kira-kira kapan? Insya Allah secepatnya bisa saya lakukan. Tapi untuk yang pembuatan LKPD yang sesuai dengan kecakapan siswa ini yang saya harus belajar lebih banyak lagi karena ini juga termasuk dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, bagus sekali Bu. Jadi bagus sekali Bu. Jadi lebih cepat, lebih baik. Dengan siapa kira-kira Ibu akan dibantu dalam menjalankan program ini? Yang saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, terutama yang guru olahraga dan juga guru agama yang juga mengaku kelas saya. Ya. Saya yakin Ibu dengan teman-teman Ibu pasti bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menjalankan dengan baik. Semangat terus Ibu. Siapa? Terima kasih. Silakan hubungi saya bila membutuhkan dukungan yang lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Balkis. Jadi gimana Pak Iwal? Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Gimana ya? Saya merasa cukup baik Ibu. Jadi bagaimana menurut jenengan performa jenengan dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi? Gimana ya? Saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan, tetapi masih perlu meningkatkan cara untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya menyampaikan sedikit dari hasil observasi saya? Monggo, silakan Bu. Dalam hal observasi tadi yang sudah saya amati gitu ya, pada saat Pak Iwal mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Balkis itu, menurut saya itu sudah sangat baik. Kemudian juga sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk tadi. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat tentang ketika dengan mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin dalam hal mengajukan pertanyaan itu ada beberapa kali atau beberapa pertanyaan yang masih bisa jenengan kembangkan untuk ditanyakan lagi. Jadi digali lagi dari diri Bu Balkis, dikembangkan lagi dari pertanyaan yang sudah jenengan sampaikan, itu bisa berkembang lagi begitu Pak Ibu. Oh, saya juga merasa demikian. Artinya saya mungkin karena kurang latihan, jadi kurang bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih memancing untuk jawaban. Jadi mungkin rencana saya ya lebih kepada latihan di sini gitu. Bagaimana menurut itu? Nah, itu salah satu cara yang cukup baik dan efektif juga mungkin ya. Jadi dengan banyak berlatih mungkin nanti juga bisa meningkatkan performa jenengan di bidang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Baik Bu, saya akan mencoba lebih banyak lagi latihan tentang keterampilan bertanya dan bertanya secara berbobot yang berbeda. Terima kasih banyak atas penilaiannya Bu. Baik, jadi rencana yang memang bagus, baik untuk bisa dilanjutkan lagi di kesempatan nanti mungkin bisa saya bantu untuk melakukan operasi lagi ketika jenengan mungkin menerapkan coaching lagi. Barangkali ada sesuatu yang perlu dibahas lagi Pak Iwal? Sampun Bu, tetap. Terima kasih Pak Iwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Iwal.
Waalaikumsalam Bu Vivi. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Vivi sendiri bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga kabar saya. Terima kasih Pak Iwan. Hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Kalau menurut jenengan, bagaimana dengan topik ini? Menurut saya topik ini akan menarik sekali dan saya perlu belajar namanya lebih banyak mengenai ini. Luar biasa. Bisa ceritakan lebih lanjut atau bagaimana yang Pak Iwan hadapi saat ini? Saya itu merasa terkadang itu melihat siswanya itu kurang termotivasi, kemudian kurang semangat dalam pembelajaran. Terus bagaimana biasanya Pak Iwal merespon situasi tersebut? Ya, saya mencoba untuk membuat pembelajaran saya menjadi menarik, kemudian lebih ke berbagai macam-macam metode. Tapi kadang-kadang hasilnya juga tidak seperti yang saya harapkan begitu. Pasti, itu juga pernah saya alami. Menurut Pak Iwal, penyebab utama kurangnya motivasi siswa itu apa ya? Bisa jadi siswanya itu bosan, kemudian mungkin sama gurunya bosan, terus kemudian belajarnya tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, jadi mereka merasa buat apa sih belajar seperti itu. Jadi mungkin metode pembelajaran yang belum cukup menarik atau belum sesuai dengan lingkungan mereka, jadi metode pembelajaran yang kurang menarik. Iya, bisa jadi dari metode-metodenya memang kurang sesuai dengan siswanya sendiri. Baik, mari kita buat rencana untuk mengatasi hal ini. Menurut Pak Iwal, langkah pertama yang bisa Pak Iwal ambil agar dapat meningkatkan motivasi siswa ini bagaimana? Mungkin yang pertama saya akan memahami karakter siswa, kemudian memahami minat dan kebutuhan siswa tentunya, kemudian mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Iya, itu ide yang cukup bagus kalau menurut saya. Terus untuk memulainya bagaimana? Bisa dimulainya seperti apa Pak Iwan? Ya, saya akan mencoba menghubungkan menghubungkan topik yang mereka sukai ke dalam suatu mata pelajaran, misalnya itu. Luar biasa. Apa yang bisa membantu Pak Iwal agar tetap konsisten menjalankan rencana yang sudah jenengan persiapkan tadi? Ada beberapa rencana untuk membuat saya lebih konsisten. Itu yang pertama, mungkin saya juga minta tolong teman sejawat untuk saling curah dan kemudian saya akan memonitor respon siswa, kemudian meminta umpan balik dari mereka secara teratur. Itu juga tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang cukup baik menurut saya, bagus sekali Pak Iwal. Dari rencana tersebut, kapan kira-kira Pak Iwal bisa memulai menerapkan rencana-rencana tadi? Mungkin minggu depan, karena beberapa hal ini akan sibuk yang namanya MPLS. Mulai minggu depan saya akan coba bagaimana cara yang lebih interaktif kepada siswa sesuai dengan siswa. Betul. Apa yang bisa Pak Iwal lakukan jika dalam penerapannya mungkin nanti jenengan menemui kesulitan dalam menjalankan rencana tersebut? Ya, saya akan istilahnya sesuai dengan keadaan tersebut saya akan fleksibel, kemudian dan mencari solusi alternatif. Saya juga bisa meminta bantuan juga dari rekan sejawat. Saya yakin Pak Iwal bisa melakukannya dengan baik. Semangat dan terus berusaha, jangan ragu untuk menghubungi saya apabila nanti butuh dukungan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu atas bantuannya. Saya siap menerima apapun masukan dari Ibu dan saya termotivasi sekali. Apa kabar Bu Bibi? Alhamdulillah baik Pak Iwan, baik. Dengan berdua bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap melaksanakan voting ya? Insyaallah siap Pak. Tapi siap ya? Siap. Monggo. Baik.
Vivi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Jadi, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas hari ini, Bu Vivi? Sebenarnya saya ingin membahas tentang bagaimana saya bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam pelajaran PJOK yang saya ambil di Bali. Topik yang bagus, Bu Vivi. Mari kita pahami dulu situasinya bagaimana. Apa yang menurut Bu Vivi menjadi penyebab kurangnya partisipasi siswa? Mungkin karena beberapa siswa ini kurang merasa percaya diri dengan kemampuan mereka ketika dalam bidang olahraga. Mungkin Baik, saya mengerti. Lalu bagaimana biasanya Ibu menanggapi siswa yang kurang percaya diri? biasanya yang saya lakukan itu mencoba memberikan dukungan, juga dorongan terhadap mereka, tapi tampaknya itu masih belum terlalu nampak signifikan dari hasilnya. Baiklah, lalu apa yang Ibu pikir bisa dilakukan secara berbeda untuk meningkatkan kepercayaan diri anak ini? Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih personal, seperti ini. Ide yang bagus. Lalu bagaimana Ibu merencanakan hubungan mereka? Untuk perencanaannya bisa saya mulai dengan mengidentifikasi siswa dari yang merasa paling tidak percaya diri, mungkin seperti itu. Sekali Bu Vivi, lalu kapan Bu Vivi ingin menerapkan hubungan? Nah, untuk penerapannya ini mungkin baru bisa saya mulai di minggu depan, karena pertemuan dengan anak-anak itu baru bisa dimulai di minggu depan setelah saya menyiapkan daftar siswa dan rencana pendalamannya seperti itu. Menurut Bu Vivi, siapa yang bisa diajak berkolaborasi agar rencana Bu Vivi ini berhasil? Yang bisa saya ajak kolaborasi, mungkin saya bisa mengajak rekan sejawat saya di bidang olahraga. Kebetulan di sekolah saya itu ada kelompok olahraga dan saya dengan Pak Agit. Jadi mungkin nanti saya bisa melibatkan beliau dalam penerapannya. Baik, saya rasa rencana Bu Vivi sudah bagus untuk meningkatkan rasa kepercayaan dirinya anak-anak. Tinggal actionnya saja yang penting ya. Jadi kalau minggu depan bisa saya mulai untuk aksinya. Untuk saat ini mungkin perencanaan matangnya dulu seperti apa yang saya siapkan. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Vivi? Saya kira diskusi ini sangat membantu saya sekali dalam masalah tadi. Terima kasih sekali untuk kembali saya ucapkan. Saya rasa cukup. Baik, kalau gitu saya di situ ya Bu Vivi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Bu Agit, terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Sampai Pak Iwan.